Siapa di sini yang pernah menggunakan layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, dan lain-lain? Layanan cloud storage sering digunakan ketika kita ingin menyimpan banyak file tanpa harus memakan file internal kita sendiri. Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau sewaktu-waktu kantor Drive hancur, misalnya diledakkan oleh Opa Kim Jong-un, kira-kira nasib miliaran data manusia bakal gimana ya? Untuk mengatasi risiko tersebut, maka solusinya adalah satu konsep canggih yang bernama database terdistribusi. Jadi gini, ketika kita menggunakan cloud storage seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, Mega, dan lain-lain, kita bisa menyimpan dan mengaksesnya dimanapun kita dapat mengakses sinyal internet. Dari Medan, dari kota Medan bisa, dari Jakarta juga bisa, dan ketika kita keluar negeri pun juga bisa. Nah, dan yang paling penting, kita yakin bahwa file itu aman dan tidak akan hilang dari storage tersebut. Sehingga kita kadang sering menyimpan data penting justru pada cloud storage, bukan pada penyimpanan pribadi kita sendiri, yang kita yakini bisa saja rusak, hilang, dan seterusnya. Nah, kepercayaan itu datang dari mana sih? Rasa percaya itu bisa datang karena adanya proses replikasi data yang ada pada sistem database terdistribusi. Jadi, saat kita mengunggah satu file, misalnya file PDF, file itu tidak akan disimpan di satu server saja, tetapi Drive akan memecah file menjadi beberapa potongan kecil, kemudian menyimpannya di berbagai pusat data yang berbeda. Ada yang disimpan di data center Singapura, sebagian lagi direplikasi ke Jepang misalnya, sebagian mungkin disimpan di Indonesia atau Malaysia. Tergantung jaringan terdekat dan tergantung juga dengan regulasi dari Google. Lah, tapi kenapa sih harus dipecah dan disebar? Pertama, supaya aksesnya cepat dan aman. Kalau kita misalnya berada di Jakarta, Drive akan menunjuk jaringan kita ke server terdekat agar file cepat terbuka. Kalau server terdekat sedang penuh atau bermasalah, maka kita akan diarahkan kepada server lainnya. Nah, keunggulan besar inilah yang ada pada sistem database terdistribusi. Cepat, efisien, dan tetap hidup meskipun ada server yang mati. Pemecahan ini juga memungkinkan adanya replikasi data, yaitu file yang kita unggah itu disalin dan disimpan di beberapa lokasi sekaligus. Jadi kalau ada satu lokasi rusak atau mati, data kita tetap aman karena masih ada salinannya di tempat lain. Itulah sebabnya cloud storage itu terasa tahan banting. Namun, dari sisi teknis, tantangannya tidak kecil. Kalau file kita ubah dari ponsel atau dari perangkat kita, misalnya kita tambah satu halaman, atau namanya kita ubah, atau aksesnya kita ubah, maka perubahan itu harus disebar ke semua lokasi penyimpanan yang memiliki salinan file kita. Sistem harus memastikan bahwa semua file tetap konsisten. Itu tidak mudah karena server-server itu berada pada lokasi yang berbeda. Bisa jadi jaraknya beratus-ratus kilometer dan kondisi jaringannya juga berbeda-beda. Disinilah kecanggihan database terdistribusi diperlukan. Dalam database terdistribusi, kecanggihan itu dikenal dalam namanya teorema Brewer, yaitu bahwa database terdistribusi harus menjamin 2 dari 3 antara konsistensi, ketersediaan, dan toleransi partisi. Tetapi pada akhirnya konsep inilah yang membuat layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, dan iCloud dapat dipakai jutaan orang secara bersamaan tanpa adanya lambat atau sering error, dan datanya tersebar di banyak tempat sehingga kita merasa aman untuk menyimpan data kita pada layanan tersebut.